Nah, materi kali ini kita akan coba sedikit membahas mengenai apa itu migration. Migration dalam Laravel ya. Nah, migration dalam Laravel itu sebetulnya ada dua istilah umum ya. Ini yang simpelnya aja, yang sederhananya aja. Migration itu paling gampang diingat itu adalah fitur Laravel untuk mengenerate tabel dengan cepat. Jadi kalau kita mau membuat tabel, kita nggak lakukan di php-admin atau buatnya langsung di database, nggak. Tapi kalau di Laravel ada fitur namanya migration. Itu kita buat strukturnya di kode program di PHP dengan fitur migration. Kemudian dengan perintah PHP artisan migrate, kita bisa mengenerate tabel yang ada di database. Nah, selain itu, migration disebut juga version control untuk database. Jadi kalau kita udah mempelajari kemarin, udah praktek juga GitHub. Nah, GitHub itu version control untuk kode program. Nah, kalau migration bisa disebut juga version control untuk database. Nah, kita coba buka di kode editor. Dalam framework Laravel ini melanjutkan materi sebelumnya, kita bisa melihat atau istilahnya menemukan migration itu dari folder database, kemudian migration. Secara default, ini ada dua file migration. Yang satu adalah user, yang satu create file job table. Yang ini bawaannya Laravel, dua migration ini. Yang lainnya nanti kita bisa generate. Jadi ini yang file migration default bawaan framework Laravel. Jadi kita install Laravel, dia udah ada di dalamnya. Ini kita nggak perlu edit. Ini sudah bawaannya. Nah, kemudian yang perlu kita tahu, sebuah file migration itu punya struktur penamaan yang unik. Di sini ada tahun, ada bulan, ada tanggal, di sini waktu, timestamp. Kemudian ini prosesnya, ini nama tabelnya, kemudian underscore tabel.php. Pada saat kita membuat file migration, itu kita hanya menuliskan nama yang di sini. Nah, kita coba bahas sedikit mengenai penamaan file migration dalam Laravel ini. Yang bagian depan tadi timestamp, kemudian yang di tengah ini timestamp, waktu, tahun, tanggal, bulan, kemudian jam ini harusnya. Kemudian ini proses, kemudian nama tabel dengan diakhiri huruf S. Yang artinya dalam bahasa Inggris, istilah-istilah bahasa Inggris yang menggunakan huruf S itu banyak atau jamak. Walaupun kita, kalau di Indonesia kan satu user dengan tanpa S, kalau bahasa Inggris, user tanpa S, itu satu pengguna. Tapi kalau user dengan S itu banyak pengguna. Jadi ini wajib menggunakan S. Jadi kita pada saat membuat file migration, itu tidak boleh tanpa S. Ini secara default dia akan membuat. Nah, dengan dua file migration yang sudah ada ini, kita bisa menjalankan migrate, perintah migrate. Perintahnya sederhana. Jadi kita gunakan Visual Studio Code ini memudahkan, nggak perlu pakai command prompt, kita pakai terminal yang ada di Visual Studio Code. Perintahnya untuk menjalankan file migration yang sudah ada ini adalah dengan mengetikkan php artisan migrate.
Ini masih proses. Prosesnya agak sedikit memakan waktu. Oke. Ada yang ketinggalan sebetulnya. Sebelum kita migrate, ini sudah saya bahas di pertemuan kedua kalau nggak salah, kita seharusnya membuat konfigurasi database terlebih dahulu. Di Laravel, itu kita kalau merubah konfigurasi database, itu di INP. Nah, di sini. Ini pastikan connect ke database. Ini yang ketinggalan tadi. Nah, di sini ada DB connection-nya ke database-nya MySQL. Host-nya itu localhost, ini alamat localhost. Port-nya 3306 untuk port MySQL, standar. Kemudian ini nama database, username ke database-nya. Ini password-nya kosong, bawaannya dari exam. Nah, pada saat kita cek di database, sebentar, sudah jalan belum? Localhost PHP admin. Seharusnya dengan proses migrate tadi, itu menghasilkan dua tabel. Tabel apakah itu? Dua tabel yang ada di sini. User dan file job. Pilot job. Nah, kita cek blok sekolah. Pilot job ada tabelnya. Kemudian ada tabel user. Dan di sini ada tabel migration. Nah, kita memigrate berapa tabel, itu semuanya terekam di tabel migration. Jadi kalau misalkan kita mau merubah struktur tabel, misalkan saya punya tabel baru, atau kita coba buat file baru saja. Kita coba membuat file migration. Misalkan kita mau membuat migration siswa. Membuat file migration. Contoh. File migration siswa. Caranya gimana kalau kita mau coba membuat file migration siswa? Nah, kita masuk ke konsol, kita ketikkan perintah php artisan create, ini prosesnya create siswa, nama tabel, create siswa tabel dengan S, jangan lupa siswa tabel. Create siswa tabel. Enter. Ada yang salah. Oh iya, ada yang kurang. PHP artisan make migration. Ini ketinggalan. PHP artisan make migration. Kemudian di sini nama file migrate-nya. Jadi perintah utamanya adalah PHP artisan make migration. Nah, ini masih proses.
Kita tunggu prosesnya. Dan salah lagi. Oh, ini optionnya salah. Kita coba nggak pakai option. Sukses ya. Tadi dikasih option, option itu parameter tambahan, ternyata dia nggak mau. Jadi perintahnya lebih sederhana, lebih simpel. PHP Artisan make migration create siswa table. Jadi perintahnya segini aja. Kemudian di sini akan membuat file migrate baru di folder database migration. Nah, di sini yang barusan dibuat. Create siswa table. Nah, struktur tabel yang kita inginkan itu dibuatnya di sini. Di sini kita tinggal tambahkan. ID itu biasanya untuk primary key. Timestamp itu waktu. Nah, timestamp ini uniknya di framework Laravel, dia akan mengenerate create add dengan update add. Seperti apa contohnya? Kita coba buka lagi di sini. Di sini sudah ada belum? User. Di sini ada create add dan update add. Kalau kita lihat struktur datanya di database MySQL, create add dan update add ini adalah timestamp, bulan, tanggal, dan jam sampai ke detik, itu timestamp. Create add itu biasanya untuk kapan dibuat, update add itu kapan diedit. Misalkan ada penambahan data baru, user baru, karena ini tabel user, dia insert, maka muncul di sini timestamp-nya pada waktu data itu diinput. Tapi pada saat data itu diedit dari aplikasi, di sini nanti yang muncul update add. Nah, ini secara default di Laravel ini dibuat secara otomatis. Nah, makanya ini tidak perlu kita otak-atik ID dengan timestamp. Kita tambahkan data di dalamnya, struktur data itu di antara ID dan timestamp. Kita misalkan mau buat tabel siswa, ada NIPD misalkan. NIPD itu kita mau pakai NIPD biasanya itu berapa karakter dia. Yang jelas dia string aja supaya untuk mempermudah. String. Nah, tipe data dulu ya. Di sini tipe data, kemudian panjang karakter. Sebentar saja. Tipe data dan panjang karakter. Namanya dulu. Di sini parameter pertama nama, string untuk kolom NIPD. Kemudian panjang karakternya berapa? Misalkan kita kasih 10. Kemudian table, bukan table, string tempat lahir, string dengan panjang karakter tempat lahir. Ini bisa juga tidak, parameter panjang karakter tidak ditentukan, nanti disesuaikan dengan tipe data string, varchar biasanya. Table string, kita tambahkan lagi tanggal lahir. Kalau tanggal lahir biasanya date. Nah, di sini tipe datanya date.
Kemudian jurusan. Kelas dulu ya. Kelas S string kelas. Ini panjang karakternya nggak usah banyak-banyak lah, tentuin. Misalkan kelas itu 10 karakter aja maksimal. Kemudian variabel tabel string jurusan. Jurusan nggak apa-apa lah tanpa panjang karakter. Nah ini kecil semua ya, jangan besar kecil. Ingat bukan pelajaran bahasa Indonesia. Label string. Nah, sementara ini dulu, karena kita sudah menambahkan beberapa kolom, 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti jadinya adalah 8 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Timestamp ini nanti terbagi menjadi 2. Nah, kita migrate kembali. Karena sudah ada tambahan tabel baru, kita coba migrate. PHP Artisan Migrate. Berhasil memigrasi atau membuat tabel. Kita cek di sini. Ada tabel siswa. Kita cek strukturnya. Nah, jadi kalau misalkan kita ada perubahan struktur tabel pun, kita lebih mudah merubahnya dari file migrate. Tinggal edit di file migrate. Kalau di migration juga ada rollback juga. Nah, mungkin nanti dipraktekkan masing-masing. Nah, untuk sesi kali ini saya cukupkan karena waktunya sudah habis untuk saat ini. Jadi untuk materi migration di sesi pertama ini saya anggap sudah cukup. Kita lanjutkan di sesi berikutnya.